Saudara penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Muhammad Taufik Usman Hamid Rabu pagi melaksanakan apel peningkatan kapasitas Tim Manajemen Krisis Kesehatan dan Tenaga Cadangan Kesehatan Emergensi Medical Team atau TCKIMT. Apel pagi ini dipusatkan di lapangan Pelabuhan Sungai Duku, Kota Pekanbaru. Ratusan personil dari berbagai stakeholder di lingkungan Pemprov Riau yang terdiri dari Dinas Kesehatan, BPBD Riau, mahasiswa Politeknik Kesehatan, TNI Polri, Basarnas, dan stakeholder terkait lainnya melaksanakan apel geladi dan simulasi lapangan peningkatan kapasitas tim manajemen krisis kesehatan, sekaligus kegiatan tenaga cadangan kesehatan emergensi medical team. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN di berbagai bidang, baik kebencanaan, kesehatan, pengamanan, dan terkait lainnya dalam hal kesiapan menghadapi bencana. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Muhammad Taufik OH menjelaskan, simulasi tanggap darurat dibuat Pemprov Riau melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau, bekerjasama dengan pusat dan kementerian terkait guna melatih pusat krisis dengan membentuk simulasi dari penanganan jika terjadi bencana. Hal ini dilakukan agar tim dari berbagai stakeholder ingat dan paham bagaimana jalur koordinasi dan mekanisme kerjasama di lapangan saat dalam kondisi krisis dan kritis bencana. Latihan ini kembali mengingatkan penanganan bencana yang dapat terjadi saat kritis dan semua pihak yang terkait bisa memahami dan penting dilakukan saat situasi cuaca saat ini, seperti kondisi dari kurang curah hujan hingga sering hujan. Dari berbagai pihak, baik lintas program maupun lintas sektor terkait, karena secara langsung maupun tidak langsung, krisis kesehatan akan mempengaruhi kondisi sektor lainnya. Semua program harus berperan aktif karena adanya keterkaitan antara satu program dan program lainnya. Dengan terintegrasi dan terkoordinasinya penanggulangan krisis kesehatan mulai dari upaya para krisis kesehatan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan saat krisis kesehatan, tanggap darurat, dan pasca krisis kesehatan, rehabilitasi atau rekonstruksi oleh berbagai pihak. Diharapkan upaya penanggulangan krisis kesehatan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Muhammad Taufik OH menjelaskan hal ini memang harus dilakukan. Peningkatan profesionalisme dari seluruh tenaga ahli pelaku pemeran penanganan bencana dan kesehatan dengan tujuan kembali mengingatkan ASN yang memiliki tupoksi ini, termasuk stakeholder terkait, Basarnas, BNPB, Kesehatan, dan PUPR semua memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan, mengatasi, dan mengambil tindakan terhadap rakyat kita jika dalam kondisi krisis atau kritis. Latihan ini menuntut kesiapan dalam waktu yang sangat singkat. Latihan ini juga menuntut tim lebih profesional menghadapi bencana, dan dalam waktu singkat harus bisa diatasi dan mampu bekerja pada titik rawan, dan reaksinya juga harus cepat. Hari ini kan seperti diketahui kan ada simulasi tanggap darurat gitu ya, ada simulasi tanggap darurat yang dibuat oleh Pemprov kerjasama dengan dari pusat tadi untuk menangani krisis ya, kementerian ya. Pusat krisis. Ya, pusat krisis. Jadi inilah bentuk simulasi dari penanganan kalau terjadi bencana. Lebih kurang seperti inilah. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Agar tim kita ini paham dan ingat gitu loh. Jadi semacam latihan lah. Latihan kembali mengingat bahwa untuk penanganan bencana ya seperti inilah dia. Ya kan, yang namanya bencana itu kan semua kan akan terjadi dalam kondisi yang sangat krisis, kritis, waktunya singkat, sehingga semua itu melakukan sesuai SOP dan sama-sama memahami. Jadi yang seperti ini memang sangat penting kita lakukan, mengingat juga situasi cuaca kita saat ini kan agak berubah drastis nih, dari kita masa agak kurang curah hujannya, sekarang sudah hujan berapa kali, bisa kita pahami. Nah, jadi mungkin media-media seperti ini, aktivitas seperti ini ya memang harus lebih sering kita lakukan ya, Bu Kadis ya. Mungkin ada pesan sendiri Pak Sekda pada tim manajemen sendiri? Ya, artinya satu kata saja, peningkatan profesional kita lah, profesionalisme dari seluruh tenaga ahli, pelaku, pemeran ya, dari kita semua ya, termasuk diri saya sendiri juga lah. Saya ingatkan kembali untuk kembali mengingatkan kawan-kawan kami yang punya tupoksi ini. Kalau kita tupoksi ini, kemudian yang horizontalnya stakeholder terkait untuk Basarnas, BNPB, BPBD gitu ya, Dinas Kesehatan, even dinas lain lah, dinas PU misalnya ya, untuk terlibat. Dirasakan perlu PU ya PU harus terlibat.
Artinya kita semua ya punya tanggung jawab terhadap ini gitu. Ya karena kita semua punya tanggung jawab terhadap rakyat kita yang punya tanggung jawab untuk menyelamatkan, mengatasi, mengambil tindakan dan segera menemukan solusinya dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Lebih profesional kita menghadapi bencana. Jadi dalam waktu singkat harus kita atasi. Ya Pak ya. Nah, makanya kawan-kawan ini kan dilatih nih, paham dalam waktu itu sudah bekerja kan, sudah punya SOP, sehingga pada titik-titik yang rawan tadi kawan-kawan itu semua reaksinya cepat. Itu kan katakan bencana itu ada mekanismenya. Terkait kesiapan kebencanaan, PJ Sekda M. Taufik OH menambahkan tahapan bencana ada mekanismenya dan tidak sembarangan dan harus disesuaikan dengan lokus atau tempat bencana tersebut oleh kabupaten kota terlebih dahulu sebagai administrasinya. Baru kepala daerah menetapkan bencana jika memang memenuhi kondisi kebencanaan. Hermansyah dan Yesika melaporkan.